bangsa menyebut kesetaraan perempuan di dunia masih tertinggal jauh, meski sudah masuk salah satu dari 17 butir tujuan pembangunan berkelanjutan yang berakhir pada 2030 mendatang. Diskriminasi adalah sikap, tindakan, atau perilaku yang dilakukan seseorang atau suatu golongan untuk menyudutkan orang atau golongan lain. Ada banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Salah satunya adalah perbedaan jenis kelamin dan gender. Perbedaan peran serta fungsi antara laki-laki dan perempuan kerap memicu perilaku diskriminatif bagi salah satu golongan. Dian Sastro, pentingnya pendidikan bagi perempuan adalah bentuk investasi masa depan. Siapa yang tidak mengenal Dian Sastrowardoyo? Memiliki nama lengkap, Diandra Paramita Sastrowardoyo tersebut adalah salah satu sosok perempuan Indonesia yang cerdas dan inspiratif. Sastro dari kecil sudah gemar belajar dan dekat dengan dunia literatur. Ia menyukai banyak hal yang berkaitan dengan seni, dari mulai menonton, membaca buku, dan menyanyi. Setelah mulai beranjak dewasa, ia memulai karir di dunia hiburan sejak tahun 1996 ketika ia menjuarai ajang Gadis Sampul yang diadakan majalah Gadis. Sejak saat itu, ia mulai membangun karirnya dan namanya kian melejit sebagai ikon perfilman Indonesia. Tidak hanya itu, ia juga aktif menyuarakan semangatnya di bidang pendidikan perempuan dan anak, bahkan sampai saat ini. Wanita yang pernah mendapatkan peran sebagai Kartini dalam film Kartini 2017 itu membuka sebuah beasiswa yang dinamakan Beasiswa Dian untuk membantu pendidikan khususnya bagi para perempuan. Dana beasiswa yang ia dirikan tersebut berasal dari tabungan pribadinya sendiri. Beasiswa Dian yang ia bentuk dari tahun 2015-2016 itu sudah berhasil menyekolahkan anak yang berjuang keras meraih mimpinya. Tercatat, sudah ada 24 perempuan muda yang menerima beasiswa itu hingga akhir 2020. 7 diantaranya telah menyandang status sebagai sarjana dan sukses mewujudkan mimpinya untuk menjadi dokter, pengacara, dan sebagainya. Baginya, sukses bukan hanya untuk diri sendiri. Ia juga ingin kesuksesannya bisa bermanfaat untuk orang lain. Ia juga mengungkapkan sangat terinspirasi dari sosok Ibu Kartini dalam membawa semangat perjuangan pemerataan bidang pendidikan bagi wanita. If you teach a man, you teach a person. But if you teach a woman, you teach a generation. Bagi Dian Sastro, kalimat tersebut adalah kalimat yang penuh makna dan menjadi alasan kuat kepeduliannya akan dunia pendidikan, terlebih pendidikan bagi perempuan Indonesia. Menurutnya, perempuan Indonesia sesungguhnya mandiri, berdaya juang tinggi, dan ingin terus belajar. Menurut Dian Sastro, pendidikan adalah sebuah jawaban untuk menyelesaikan permasalahan di Indonesia. Misalnya, masalah kemiskinan, intoleransi, penegakan hukum yang tidak adil, hingga krisis moral. Jika seseorang memiliki pendidikan yang baik, maka ia bisa dengan mudah menyelesaikan permasalahan di hidupnya. Kalau pendidikan itu bisa jadi kayak jawaban buat beberapa permasalahan dalam hidup ini, asik. Contohnya, permasalahan dua-duanya. Gue ngelihat bahwa di negara kita kan ada banyak PR nih, ada masalah kemiskinan, ada masalah banyak deh gitu loh, ada intoleransi dan segala macam. Dan gue melihat pendidikan tuh kayak bisa jadi jawaban buat beberapa masalah ini gitu. Kalau misalnya manusia yang jadi lebih terdidik, dia tuh jadi lebih punya berdaya, lebih punya kemampuan untuk bisa melepaskan diri dari masalah-masalah yang membelit dia gitu. Termasuk khususnya buat perempuan. Ia juga menjelaskan bahwa perempuan masih jauh dari akses pendidikan dibandingkan dengan anak laki-laki. Banyak perempuan yang tidak bisa mengejar impiannya karena salah satu faktornya adalah tidak mendapat dukungan dari keluarga. Misalnya, udah kamu kan perempuan, kawin aja, perempuan ujungnya kan di dapur. Padahal menurut Dian Sastro, perempuan adalah sebuah investasi bagi masa depan. Sebuah artikel juga menjelaskan DNA yang diwariskan dari seorang ibu adalah kecerdasan. Karena gue ngeliatnya anak-anak perempuan ini justru yang paling jauh dari akses pendidikan itu. Kalau anak laki tuh udah pasti kayak disekolahin lah, dibela-belain sama keluarganya gitu. Tapi kalau anak perempuan, dia akan lebih udah lo kawin aja deh gitu. Justru kenapa perempuan gue bela-belain banget aksesnya terhadap pendidikan, karena gue ngeliat, dan gue baca di satu artikel, ternyata salah satu yang diwariskan oleh DNA ibu itu salah satunya kecerdasan. Jadi kalau anak lo pinter itu bukan dari lo, itu dari bini lo. Iya. Jadi mungkin dari gue. Gue ngebayangin kalau misalnya anak-anak perempuan ini nih yang pada nggak disekolahin sama bapak ibunya, kalau misalnya mereka tiba-tiba dapet nih akses ke pengetahuan yang lebih besar, lebih luas,
kebayang gak sih pas dia nanti DNA-nya kan juga pasti berubah dong, pasti udah punya pengetahuan itu semua. Pada saat nanti dia punya anak, dia udah jadi ibu, anak-anaknya juga kualitasnya beda banget sama anak-anak ibu-ibu yang tidak terdidik. Gitu loh. Sementara kan lu cita-citanya Indonesia jadi bangsa yang keren dong, yang suatu hari mungkin ya masyarakatnya, penduduknya udah bisa menyelesaikan masalah-masalah kemiskinan dan segala macam itu gitu loh. Itu kan berarti perlu otak yang pintar banget untuk nyelesain masalah-masalah gede. Nah, kalau pengen orang Indonesia nantinya keren dan bisa mikirin masalah-masalah gede, berarti kan cita-cita di mana? Kuncinya sebenarnya di pendidikan, bukan cuma pendidikan dong ya, pendidikan khusus buat anak-anak perempuan. Karena justru dia yang akan melahirkan generasi lain. Kan turunnya dari ibu kecerdasan. Dan wawasan tentang hidup dan dunia itu turunnya dari ibu. Guru perdana dari seluruh manusia itu secara langsung nggak langsung adalah ibu lo masing-masing, karena dia yang ngajarin kita berbahasa, berbicara dan segala macam, berinteraksi sama dunia. Itu ibu. Bapak ada di situ, cuma bapak biasanya lebih fokus untuk menafkahi keluarga. Perempuan punya peran penting dalam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang disebut dengan UMKM. Sekitar 52% perempuan berpartisipasi pada usaha mikro, 34% pada usaha kecil, dan 56% pada usaha menengah. Data ini menunjukkan bahwa setiap perempuan memiliki kemampuan yang luar biasa untuk berperan aktif dalam dunia kewirausahaan dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi keluarga dan negara. Kehadiran perempuan dalam sektor UMKM punya peran yang sangat penting. Contohnya, di masa pemulihan ekonomi pasca pandemik, perempuan telah membuktikan keunggulan dan ketangguhan mereka dalam mengatasi hambatan serta meraih kesuksesan dalam dunia kewirausahaan. Kemen PPA mendukung partisipasi perempuan dalam kewirausahaan. Dengan mendorong lahirnya modul pemberdayaan wirausaha perempuan, modul ini resmi diluncurkan pada Juli 2023 lalu. Modul yang mencakup berbagai topik penting seperti peran UMKM perempuan dalam perekonomian Indonesia, tantangan dan potensi yang dihadapi oleh wirausaha perempuan, langkah-langkah awal pemberdayaan bisnis usaha bagi perempuan, peran penting e-commerce dalam menciptakan kesuksesan perempuan dalam ekonomi digital, serta persiapan yang diperlukan untuk menjadi perempuan pengusaha. Modul pemberdayaan wirausaha perempuan diharapkan bisa menjadi pedoman bagi perempuan untuk meningkatkan peran, pengetahuan, dan keterampilan dalam berwirausaha. Juga memberi dampak positif bagi perempuan yang mengembangkan usahanya terutama dalam ekonomi digital. Yuk, dukung perempuan tangguh berdaya di era digital. Perempuan berdaya, Indonesia maju.